Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, teman-teman sehat? Alhamdulillah. Kalau Bapak minta respon atas pertanyaan kabar kemarin itu jawabnya gimana teh? Ada yang masih ingat? Boleh suaranya dihidupin, Siva nggak kedengeran? Suaranya dihidupin, Siva? Siva suaranya masih mati. Oke, jadi teman-teman tolong suaranya dihidupkan. Baik, Bapak akan tanya lagi sekali lagi. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jawabannya kemarin kalau sama Bapak, alhamdulillah dahsyat begitu ya. Tangannya sambil dikepalkan ke depan. Oke. Suaranya boleh dibuka dulu suaranya. Halo, halo. Nah, apa-apa lah ya. Mending seetik di awal mah ya. Baik, Bapak akan tanya sekali lagi, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah dahsyat. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ini kayaknya belum pada sarapan ini. Rifki udah mandi belum, Rifki? Gua Rifki can mandi tanya. Oke, baik teman-teman. Kita akan berdoa terlebih dahulu dan akan dipimpin oleh KM. Mana KM teh tadi teh siapa namanya? Yuni. Yuni Yuliani boleh memimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai belajar Kayak gimana? Yuni, sudahkah doanya? Ayo HP-nya. Baik teman-teman, sama Bapak aja ya dipimpinnya ya. Teman-teman, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan belajar kita membawa keberkahan, kebaikan, dan diberikan kesehatan serta membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai konsep akidah dan istilah-istilah lain yang terkait dengan akidah. Nanti kelompok 1 akan membahas akidah itu apa sih, dan ada juga istilah lain yang memiliki kaitan atau hubungan dengan akidah, yaitu din, kemudian tauhid, dan ilmu kalam. Nah, apa perbedaannya nanti akan dibahas dan kita dengarkan bersama kelompok 1 yang akan tampil. Dan Bapak mengingatkan bagi yang main map belum di-upload di e-learning, silahkan untuk di-upload. Batas waktunya sekarang sampai dengan jam 23.59. Baik, share screen-nya kelompok 1 siapa aja selain Siva di sini? Siva Agustin kemana ini? Videonya tolong dihidupkan dan Bapak mengingatkan tolong screenshot wajah saat pembelajaran sekarang dan nanti tolong dikirim di grup WA ya screenshotannya sebagai bukti kehadiran. Kelompok 1 siapa aja ya? Siva, lalu siapa lagi? Ribhan, Oke, lalu siapa lagi? Alisa Pak, Alisanya belum on tadi.
Oke, sekarang yang ada dulu aja ya. Silahkan sama siapa moderatornya? Oke, sama siapa moderatornya Siva? Sofian, Pak. Oke, sudah ada belum? Oke, tolong videonya dihidupkan ya. Silahkan Kang Muhammad Hafian, bener? Muhammad Hafian tadi teh? Oh, Hafian Ahmad Hafian, Nafian ya? Ahmad Rifki Nafian ya? Silahkan Kang Ahmad Rifki Nafian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ilmu kalam yang akan dibacakan oleh Siva. Mana itunya? Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu kalam. Nama lain dari ilmu kalam adalah ilmu al-qaid, ilmu akidah-akidah, ilmu tauhid, atau bisa disebut ilmu tentang kemahaesaan. Ilmu usuluddin bisa disebut dengan ilmu pokok-pokok agama. Disebut juga teologi Islam. Deus artinya Tuhan Allah, Tuhan atau Allah. Logos artinya ilmu, berarti itu yang mengkaji tentang ketuhanannya yang didasarkan atas prinsip-prinsip dan ajaran Islam, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan gaib. Menurut Ibu Khaldun, dalam kitab Muqaddimah mengatakan ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil pikiran, dan juga berisi tentang bertahanan terhadap orang-orang yang mempunyai kepercayaan menyinggung. Ilmu berarti pengetahuan, sedangkan kalam berarti pembicaraan. Ilmu kalam adalah pengetahuan tentang pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan persoalan terpenting. Yang dibicarakan pada awal Islam adalah tentang kalam Allah, yaitu Al-Quran. Apakah azali, non-azali? Dasar ilmu kalam adalah dalil-dalil pikiran, atau bisa disebut dalil nakli, dan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Baru dipakai sesudah ditetapkan kebenaran persoalan menurut
akal pikiran. Sejarah ilmu kalam atau teologi Islam. Teologi Islam atau ilmu kalam sebagai disiplin ilmu. Sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Baru muncul sekitar abad ketiga Hijriah. Hal ini sama sekali bukan berarti aspek akidah atau teologi tidak mendapat perhatian dalam ajaran Islam atau ilmu-ilmu keislaman. Bahkan sebaliknya, dan agama Islam, aspek akidah merupakan inti ajarannya. Persoalan dalam masalah teologi yaitu satu, masalah status dan nasib pelaku dosa besar. Yang kedua yaitu persoalan teologi lainnya dibidangi oleh persoalan politik. Yang ketiga yaitu persoalan kafir dalam aliran teologi Islam. Ilmu kalam bisa disebut juga akaid atau ilmu akidah. Ilmu tauhid bisa disebut juga ilmu tentang kemahaesaan Tuhan. Ilmu usuluddin bisa disebut dengan ilmu pokok-pokok agama. Ilmu kalam juga disebut teologi Islam. Terus yang berarti Tuhan logos yang artinya ilmu. Berarti ilmu tentang ketuhanan yang didasarkan atas prinsip-prinsip dan ajaran Islam termasuk di dalamnya persoalan perspektif. Kebenaran dalam tasawuf berupa tersingkapnya kasyaf. Kebenaran sejati yaitu Allah melalui mata hati. Tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan yaitu mako, Ya, baik, beri tepuk tangan lagi sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, ada kelompok 1 lain yang mau menambahkan barangkali anggota kelompoknya? Apakah ada? Kang Nafian, ada nggak kelompok yang lain? Kelompok nama apa orang lain dari kelompok 1 ada nggak? Ada. Siapa? Silakan menambahkan. Kelompok 1 siapa lagi yang mau menambahkan? Tidak ada lagi. Madribhan. Hah? Madribhan. Silahkan. Silahkan kelompok 1. Ini nambahin, Pak. Ya, nambahin dulu. Nambahin akidah aja, Pak. Ya, silakan. Akidah dinamakan juga dengan Tolong ilmu videonya usuluddin. dimunculkan Ahmad Riban. Acing. Camandi pokoknya. Gil. Akidah dinamakan juga dengan ilmu usuluddin karena objek pembahasan utamanya adalah Ahmad dasar-dasar Riban, agama. di saya videonya belum muncul, kenapa ya? Nah. Ya, silakan dilanjut. Bentar, Pak, bentar. Nanti kelompok 1 akhlak tasawuf
minggu depan tolong disiapkan dengan baik ya. Benar, Bu. Akidah dinamakan juga dengan ilmu usuluddin karena objek pembahasan utamanya adalah dasar-dasar agama yang merupakan masalah esensial dalam ajaran Islam. Dan masalah kepercayaan itu betul-betul menjadi dasar pokok dari persoalan lain dalam agama Islam. Menurut Hasbi Siddiqi, ilmu usuluddin itu ilmu yang membahas pokok-pokok dasar agama, yaitu akidah, tauhid, dan itikad atau keyakinan tentang rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah. Lain. Hari yang kelima hari kiamat, dan keenam kodo dan kodar. Tegil. Udah. Silakan yang menambahkan siapa lagi? Oke, Kang Rifki Nafian, silakan dipandu untuk tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Nggak ada yang mau nambah nilai dari tanya jawab ini? Mutia barangkali mau bertanya, Mutia. Oke, kalau tidak ada, Bapak share screen ya. Tolong disimpulkan dulu, Bapak moderator ini, Kang Rifki Nafian. Kesimpulannya apa materi hari ini? Kang Rifki Nafian, boleh disimpulkan? Ya, Pak. Jadi ilmu kalam itu bisa disebut juga ilmu aqaid, ilmu tauhid, dan ilmu usuluddin. Ya, lalu? Udah, Kang Ahmad, Rifki Nafian? Kebenaran dalam tasawuf berupa tersingkapnya kebenaran sejati melalui mata hati. Udah, Pak. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Teman-teman, Bapak harap pertemuan berikutnya tampil kelompok berikutnya tentang bab 1 akhlak tasawuf. Mohon disiapkan dengan baik ya. Pak. Pertama, bahan presentasinya. Yang kedua, orang-orang yang mau tampil jangan sampai belum siap-siap. Dan mohon sebagai bentuk akhlak kalian berbuat baik, videonya dimunculkan ya. Pakai seragam dan lain sebagainya, wajahnya tidak sepotong-sepotong munculnya ya. Baik, Bapak harapkan itu terjadi di kelas 10X1. Bapak akan share screen terkait dengan materi kita hari ini. Apakah ada slide dari Bapak? Ada, Pak.
Apakah ada? Oke, baik Bapak sedikit menjelaskan mengenai konsep akidah ya, mata pelajaran kita ilmu kalam. Teman-teman yang Bapak hormati, yang Bapak banggakan, kompetensi dasarnya itu terkait dengan akidah, tauhid, dan usuluddin. Jadi apa pengertiannya ya? Nah, hari ini pembahasan mengenai itu tidak terlepas dari rukun agama. Jadi kita mengenal ada rukun iman, ada rukun Islam, sesungguhnya juga ada rukun agama. Artinya keberagamaan kita itu harus memiliki poin-poin berikut atau hal-hal berikut. Yang pertama, aspek iman dalam diri kita, aspek Islam, dan aspek ihsan. Tolong sambil catatannya disiapkan, diringkas poin-poin yang Bapak sampaikan. Ini sudah Bapak sampaikan sebelumnya, persoalan iman itu adalah persoalan akidah, persoalan keyakinan yang di dalamnya terdapat rukun iman. Yang kedua adalah aspek Islam, ini aspek syariat yang di dalamnya terkait dengan rukun Islam atau peribadahan. Dan yang berikutnya adalah aspek ihsan yang terkait dengan akhlak atau ketakwaan atau perilaku positif. Dan ini penjelasan terkait hal tersebut ada di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu tunduk patuh dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, teman-teman, berbicara tentang akidah itu adalah hal pokok bagi kita dan pastikan kita nanti memiliki akidah yang kuat. Akidah secara bahasa itu berasal dari kata al-aqdu yang artinya ikatan yang memiliki makna serupa dengan yang memiliki rumpun istilah dengan at-taufiq atau kepercayaan yang kuat, kemudian al-ihkam mengokohkan, dan ar-rabtu biquwah mengikat dengan kuat. Ini mengandung makna bahwa keyakinan atau kepercayaan itu harus terkokoh dalam diri kita dengan kuat, diikat atau ditali. Jangan sampai kepercayaan kita itu lemah, tergerus, tergusur oleh sesuatu yang sifatnya sementara misalnya. Nah ini asal bahasa atau secara etimologi dari kata akidah. Nah berikutnya ada beberapa tokoh yang menyampaikan mengenai akidah. Menurut Hasan al-Banna, akidah adalah perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Jadi oleh hati kita itu harus diyakini benarnya. Tidak boleh ada syak atau keraguan. Yang berikutnya, menurut Muhammad Abduh, akidah itu adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat yang wajib padanya, tentang Rasulnya, dan seterusnya. Jadi ini terkait dengan apa yang dibahasnya atau apa yang harus diyakininya. Nah, menurut Abu Bakar Al-Jazairi, bahwa yang namanya akidah itu adalah kebenaran yang diterima oleh akal dan terpatrikan di dalam hati. Terpatri itu artinya nancap begitu ya. Jadi harus kokoh, tidak boleh goyah. Dan berikutnya menurut Muhammad Saltut, kepercayaan suatu kepercayaan dalam Islam yang harus diyakini kebersihannya dengan keyakinan yang kuat. Nah, ini menurut Mahmud Saltut. Nah, itu tadi terkait dengan aspek akidah. Nah, ada dua makna kata dari akidah ini menurut Quraisy Shihab adalah yang pertama, bahwa akidah itu harus dibenarkan dalam hati dan di dalamnya mengandung unsur-unsur apa-apa saja yang harus diyakini. Nah, pembenaran dalam hati ini ya kita tidak boleh meragukan lagi terkait dengan apa yang diyakini atau yang dibenarkan yang menjadi objek, yaitu keberadaan Allah, keesaan Allah, keberadaan malaikat, keberadaan Rasulullah, kitab-kitab, hari kiamat, serta qada dan qadar. Ini harus kita yakini sebagai sebuah objek yang dalam sistem agama kita menjadi objek yang diyakini. Teman-teman yang Bapak hormati, yang Bapak banggakan, kenapa sih kita itu harus berakidah? Nah ini menjadi penting
Sebab kalau kita tidak berakidah, maka ibarat kita mau nonton sebuah pertandingan sepak bola misalnya, tapi kita nggak punya karcis. Nonton aja. Nontonnya dapat, tapi kita nggak bisa masuk ke area stadion. Nah, ini ilustrasinya sekali lagi, keberadaan akidah itu posisinya ada pada aspek iman menjadi pondasi, menjadi akar. Yang namanya pondasi, yang namanya akar itu menopang sesuatu yang ada di atasnya. Maka pondasinya harus kuat, iman kita harus kokoh, jangan sampai rusak. Dalam sebuah keterangan bahwa yang namanya urgensi akidah itu menjadi landasan tegaknya keberagamaan kita dalam agama Islam dan kunci diterimanya amal. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun. Tidak mempersekutukan itu adalah aspek syirik, aspek yang berlawanan dengan akidah. Ini menjadi penting sebab ketika misalnya kita syirik, maka amal kita akan menjadi rusak. Teman-teman nanti silahkan dikaji ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa ketidakbolehan kita berbuat syirik. Teman-teman yang Bapak hormati, nah apa sih tujuan kita berakidah? Yang pertama itu meluruskan niat. Yang kedua memupuk dasar ketuhanan yang benar. Yang ketiga menghindarkan diri dari akal yang menyesatkan. Dan yang terakhir menjadi pribadi mukmin yang luar biasa. Nah ini aspek-aspek kenapa pada akhirnya akidah itu kita pelajari, akidah itu kita bina dan seterusnya. Teman-teman yang Bapak hormati, nah ini ada istilah lain yang memang memiliki kaitan. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid ini menjadi bagian dari akidah yang mengandung makna mengesahkan Allah. Allah itu satu, qul huwallahu ahad. Yang kedua adalah usuluddin, rukun agama dalam arti luas atau akidah dalam arti sempit. Ini adalah dasar-dasar agama. Iman, Islam, ihsan itu sebagai bagian dari usuluddin. Tetapi dalam arti sempit sesungguhnya adalah aspek yang diyakini atau keimanan. Dan yang berikutnya adalah ilmu kalam. Objek pembahasannya sama dengan akidah, hanya menggunakan pendekatan rasional. Pendekatan rasional itu pendekatan yang menggunakan aspek akliyah. Secara debatable, secara kalamiah. Nanti teman-teman akan membahas lebih jauh mengenai ilmu kalam ini karena mata pelajaran kita adalah ilmu kalam. Dan kaitannya itu seperti ini antara tauhid, akidah dan usuluddin. Semuanya ini pendekatannya adalah tatbiki. Pendekatan tatbiki itu pendekatan yang pendekatannya dengan iman. Tauhid menjadi esensi dari keberagaman kita. Kita meyakini Allah ada, kita meyakini Allah itu satu, esa, dan memiliki keunikan yang tidak ada menyamainya. Unsur-unsurnya, wallahu a'lam, zatnya juga wallahu a'lam, karena tidak ada satupun unsur yang bisa menyamai terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian teman-teman pembahasan mengenai konsep akidah. Nanti bagi teman-teman yang ingin mendapat nilai bagus di bab ini, tolong teman-teman bisa mengerjakan salah satu dari pengayaan berikut. Yang pertama adalah silahkan di screenshot, mengkaji para mufasir mengenai 3 ayat berikut, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 39, Az-Zumar ayat 65, dan Al-Kahfi ayat 110. Simpulkan apa makna yang terkandung dari ketiganya. Yang kedua, carilah kisah teladan, misalnya Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Utsman dan Mus'ab, apa yang bisa diteladani dari kisah mereka. Dan yang ketiga, ini teman-teman silahkan mengamati masyarakat yang ada di sekeliling teman-teman, perilaku apa yang menunjukkan kerapuhan akidah dan perilaku apa yang menunjukkan keteguhan akidah. Kenapa demikian dan apa solusinya? Nah, silakan teman-teman, ini sunnah muakkadah saja sebagai sebuah tambahan bagi yang teman-teman ingin nilainya bagus di bab ini ya. Di samping nanti kita juga ada ulangan secara
daring begitu ya. Demikian nampaknya yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Pak, izin nanya. Ya, silahkan Azahra. Itu tugas yang pengayaan, itu dikirimnya kemana nanti? Dikirimnya itu mah Japri. Ya, sih Pak. Oke. Pengayaan itu tidak wajib ya, bagi yang mau nilainya baik aja, bagus aja. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Nanti Bapak akan secara random nunjuk kalian untuk menyampaikan apa yang dibahas pada hari ini. Oke, adakah yang namanya Abdul Rashid? Tidak ada. Kemudian Alisha Nur Izati, adakah? Tidak ada juga. Kemudian yang namanya Ajizah Fauziah. Tidak ada. Fika Rahayu ada? Siapa yang barusan? Ajizah Fauziah ada ya? Boleh. Oke, Ajizah, boleh disampaikan ulang apa yang tadi dibahas hari ini? Ajizah hadir? Ya Pak, tadi baru masuk Pak, Oh, baru setengah masuk. 8 lebih, iya. Oke, Fika Rahayu ada? Pas. Tidak ada. Marsha Aulia? Firdaus, boleh menyampaikan ulang? Baru masuk Pak, tadi Oh jam. iya. Nanti jangan terlambat ya. Muhammad Irfan ada? Muhammad Irfan tidak ada. Kemudian Raushan. Baru masuk Pak. Ya, pastikan nanti tidak terlambat ya. Rizky Nurohim ada? Bobi. Mutia Amarwati ada? Ada Pak. Oke, boleh sampaikan ulang? Akidah menurut bahasa. Ada 4, yaitu al-ihkam yang berarti mengokohkan. Ar-rabtu bikuah artinya mengikat dengan kuat. Al-aqdu yang berarti ikatan atau sik yang berarti kepercayaan yang kuat. Apakah ada lagi nih? Udah Pak. Oke, terima kasih Muti. Kemudian Bapak panggil yang bernama Sandi Pratama, ada? Tidak ada. Oke, kemudian terakhir Bapak panggil Ferry. Ada Ferry? Ferry Muhammad Fahrezi. Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa. Baik, Bapak ucapkan terima kasih atas atensi yang teman-teman berikan. Sekali lagi kita berharap kita disehatkan, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kata kunci dalam menjalani kehidupan, tetap berpikir positif, cari solusi atas masalah yang terjadi, dan pastikan kalian menjaga kesehatan diri, kesehatan fisik, dan juga kesehatan rohani. Bapak mengingatkan, silahkan screenshot wajahnya dan kirim di grup, bukan di WA.
Kemudian bagi yang mau mengerjakan tugas tambahan, buat nilainya bagus. Ahmad Ribhan, screenshotnya nggak boleh sambil ngelel ya, kayak apa aja ini. Dan pastikan nanti menggunakan seragam nanti ya. Pertemuan berikutnya, tolong bab 1 akhlak tasawuf disiapkan, slide-nya disiapkan kalau pakai slide, kalau pakai video juga boleh. Kalau pakai media presentasi lainnya juga boleh. Yang penting disiapkan dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.